Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rizwana Arif dari Forum News Network bersama dengan Manusia Merdeka Bang Said Didu. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Majalah Tempo pekan ini membuat sebuah investigasi tentang food estate. Ini judulnya dia pakai namanya ugal-ugalan lumbung pangan. Yang menarik itu disebutkan bahwa ada perusahaan yang terafiliasi dengan Pak Prabowo, Menhan, dan KSP Muldoko di proyek itu. Dan kenapa disebut proyek itu ugal-ugalan? Karena izin segala macam belum beres, mereka main tebang saja hutan gitu. Nah, orang bertanya-tanya apa sih sebenarnya food estate itu dan apa sebenarnya urgensinya kemudian pemerintah harus membuat food estate ini, Bang Saididu? Ide food estate adalah ide yang terdengar bagus, tapi pelaksananya di Indonesia menjadi sangat rumit. Kenapa rumit? Karena terkait dengan status kepemilikan lahan terhadap lahan yang ditetapkan sebagai food estate. Saya ingin cerita dulu beberapa pengalaman food estate yang ada. Itu ingat dulu 1 juta hektar yang di Kalimantan oleh Pak Harto. Pencetakan sawah baru 1 juta hektar. Dulu rencana juga food estate. Tapi problemnya saat itu selain masalah lingkungan, juga masalah petaninya dari mana dan status lahannya seperti apa. Yang kedua, masih ingat food estate yang dirancang oleh Arifin Panegoro di Merauke. Itu juga gagal karena problemnya juga sama, tapi itu ditambah problem lain karena pangan di Indonesia itu berbeda sekali dengan pangan di luar negeri. Pangan di Indonesia itu memang sudah dirancang sebagai tanaman rakyat. Tanaman rakyat yang tidak dikenakan pajak bahkan harus disubsidi. Oke. Nah, food estate adalah kalau dibentuk menjadi perusahaan, maka dia kena pajak dan tidak bisa disubsidi karena milik swasta. Nah, ingat dulu Pak Dahlan Iskan membuat rencana food estate yang dikoordinir oleh PT Sanghyang Sri di Kalimantan juga. Itu pencetakan sawah baru yang mengambil dana-dana CSR dari BUMN untuk dipakai menjadi cetak sawah baru. Akhirnya dirut Sanghyang Sri karena nggak bisa dipertanggungjawabkan, sekarang masih di penjara. Nah, jadi ada masalah yang sangat besar. Apalagi yang menarik sekarang, food estate ini adalah dikerjakan oleh lembaga pemerintah, tapi oleh PT. Ya kan, yang dibikin di Kalimantan Tengah itu kan atas nama Kementerian Pertahanan kan, yang ingin membantu. Nah, bagaimana mekanismenya? Kementerian Pertahanan mengelola lahan seperti itu. Karena yang bisa mengelola lahan secara ini adalah hanya rakyat atau perusahaan atau badan usaha milik negara. Nah, tidak bisa umpamanya Kementerian Pertanian yang punya 2 juta hektar, ya nggak bisa. Itu nggak boleh negara memiliki. Ini harus diserahkan kepada perusahaan atau atau rakyat. Nah, hampir semua proyek pembangunan pertanian itu yang sukses hanyalah apabila itu langsung dirancang bersama rakyat. Jadi maksudnya hanya membangun sawah dicetak untuk rakyat, irigasi dibangun untuk rakyat, tapi bukan untuk perusahaan. Ya itu yang dulu pada Pak Harto itu kan ya, waktu 1 juta lahan tuh waktu itu bukan BUMN kan, itu kerjasama dengan rakyat kan? Nah itu awalnya untuk rakyat, tapi gagalnya saat itu hanya karena masalah terlalu tergesa-gesa, desain. Kemudian menurut saya adalah permainan di proyek juga. Jadi hampir semua pembukaan lahan untuk food estate itu adalah permainan proyek. Permainan proyek. Nah, masih ingat dulu periode pertama Pak Jokowi, cetak sawah baru targetnya kan 1 juta hektar. Dan sudah dicetak. Saya tidak tahu sawah itu ada di mana. Apakah benar dicetak? Apakah proyeknya memang jalan? Nah, jadi hampir semua itu adalah dibungkus dengan food estate. Nah, tapi itu adalah pekerjaan proyek. Jadi saya mengingatkan bahwa hati-hati dengan program food estate karena itu adalah pekerjaan proyek. Orde Baru dulu sukses tuh membangun pertanian karena proyeknya betul hanya proyek untuk irigasi,
rakyat adalah membangun sawahnya sendiri, sehingga tidak ada proyek untuk tidak ada proyek untuk pencetakan sawah baru. Itu ada rakyat yang mencetak sawahnya sendiri. Jadi saya pikir yang perlu dilakukan adalah mekanisme seperti itu supaya aman. Maka pemerintah membangun sarana prasarananya, kemudian rakyat mungkin diberikan pinjaman kredit usaha rakyat untuk mencetak sawahnya. Karena pada saat dicetak pemerintah, berarti ada anggaran negara yang masuk ke sana. Apa yang bisa terjadi di sana? Pada saat diaudit, anggaran negara ini dinikmati oleh siapa? Nah, itu menyebabkan ketidakadilan muncul di kemudian hari. Masa ada rakyat karena tinggal di sana terus ujung-ujung dapat tanah, kecuali transmigrasi. Itu saya kasih contoh pencetakan sawah baru yang dilakukan oleh periode Jokowi sebelumnya, itu yang adalah rakyat yang punya tanah, kemudian dicetak sawah secara gratis oleh negara, oleh dana APBN. Nah, itu ketidakadilan sama sekali dipraktekkan. Kenapa? Karena orang yang sudah punya tanah dapat lagi uang dari negara, itu kira-kira biaya cetak sawah itu 30 jutaan per hektar. Nah, bagaimana rakyat yang tidak punya tanah? Yang punya tanah dapat uang dari negara untuk dicetakkan sawahnya, orang yang tidak punya tidak dapat apa-apa. Nah, ketidakadilan ini yang nggak boleh terjadi, itu Mas Heru. Nah, kalau yang sekarang ini yang dihebohkan ini soal food estate yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan, dan kalau nggak salah Kementerian Pertanian juga punya ya food estate ini juga ya. Itu bagaimana ceritanya itu Bang Said itu? Ini saya pikir adalah hanya euforia membungkus program. Sebenarnya di Kementerian Pertanian program perluasan lahan pertanian. Jangan kasih food estate, karena kalau kasih food estate maka berarti Kementerian Pertanian punya niat tanda kutip untuk memiliki lahan tersebut. Nah, terus siapa yang mengelola? Prinsip lahan pertanian itu harus dikelola oleh rakyat atau perusahaan atau perusahaan atau BUMN. Itu prinsipnya. Nah, Mas Hersu pasti bingung, kenapa tidak ada perusahaan besar satupun yang mau masuk ke food estate? Tidak ada kan? Logikanya kan? Nggak ada, ya. Kalau itu menguntungkan secara bisnis gitu ya. Ya. Nah, saya katakan, kenapa ini tidak ada yang mau masuk di sana? Karena itu adalah memang pertanian pangan ini adalah pertanian yang harus dikendalikan oleh negara. Tidak kebijakannya, harga pupuknya, harga pestisidanya, harga jualnya, itu harus dikendalikan oleh negara. Nah, dan harus dibebaskan dari pajak, karena supaya rakyat menjadi sejahtera, petani menjadi sejahtera. Kalau perusahaan masuk, saya kasih contoh, perusahaan masuk maka dia kena pajak. Saya kasih contoh, kenapa pengusaha tidak mau masuk ke pangan utama. Ini begini, kalau di rakyat itu kan tidak kena pajak. Nah, margin yang ditetapkan dari dulu tuh, margin petani adalah 10% dari hasil dia. Nah, kalau perusahaan masuk, maka dia kena pajak di tenaga kerja, pajak bibit, pajak pengolahan, pajak penjualan. Itu kira-kira perhitungan saya itu adalah sekitar 20%. Jadi itu pasti rugi, pasti rugi. Yang masalah adalah jangan sampai demi food estate terus muncul ide agar rakyat juga dipajak supaya permainan selevel. Kan itu bahaya sekali kalau itu muncul. Itu Mas. Kak, setahu Anda ide ini awalnya apa idenya Pak Jokowi ini? Karena kemudian lucunya yang diminta menangani adalah Menteri Pertahanan. Orang kemudian menyebut Menteri Pertahanan Pangan gitu. Pun Menhan ngan kan gitu. Nah, itu saya pikir ide yang sangat di luar dugaan saya, dan Menteri Pertahanan bangga mau menanam singkong. Coba bayangkan Menteri Pertahanan menanam singkong, terus pada saat itu diperluaslah pengertian pertahanan. Pertahanan. Padahal beda sekali pertahanan sama ketahanan, ya kan? Nah, pengertian pertahanan memang adalah untuk aktif, ketahanan itu pasif. Jadi ketahanan pangan adalah memproduksi pangan sebesar-besarnya untuk kemandirian pangan. Itu adalah bukan urusan Menteri Pertahanan.
Nah, jadi kalau begitu lama-lama semua menjadi urusan Menteri Pertahanan. Tabung oksigen itu harus Menteri Pertahanan. Kalau nggak ada nanti orang sakit mati gitu kan. Rumah sakit urusan pertahanan karena supaya rakyat hidup. Dan nanti semua menjadi urusan pertahanan. Nanti pada saat mau perang bingung. Nah, itu menurut saya perluasan yang sangat aneh. Nah, yang menariknya dari rancangan itu kan yang ditunjukkan yayasan yang mengerjakan, bukan badan usaha milik negara gitu. Nah lucu, anggaplah ini jadi, terus apa haknya yayasan itu mendapat tanah? Kan tidak ada haknya. Terus status tanah itu milik siapa? Milik yayasan. Enak benar ada yayasan. Yayasan prinsipnya itu adalah pribadi loh. Tidak boleh tidak. Walaupun pendiri-pendirinya itu pejabat kementerian, tapi tidak boleh itu memiliki hal seperti itu. Itu Mas Her. Sejauh ini yang Anda pantau bagaimana itu kelanjutan dari food estate ini? Apakah ini akan berakhir sebagai proyek gagal atau ini memang bisa menguntungkan tapi lagi-lagi bukan menguntungkan bagi negara tapi menguntungkan orang-orang tertentu saja terutama yang mereka dalam yayasan-yayasan ini? Saya katakan saya yakin gagal. Kenapa? Penyebabnya satu adalah pertimbangan teknis diabaikan dan lebih banyak pada pertimbangan proyek. Lebih banyak pada pertimbangan proyek. Yang kedua, landasan hukumnya sangat berat. Apakah diperlakukan sebagai rakyat atau diperlakukan sebagai perusahaan? Yang ketiga, kalau diperlukan perusahaan apa? Dia kan swasta. Nah, perusahaan swasta, masa swasta dapat lahan otomatis begitu? Nah, itu yang status hukumnya sangat-sangat berat. Jadi saya sih berharap selalu ini adalah perebutan proyek. Karena memang proyek ini menjanjikan, Mas Hersu. Proyek food estate ini menjanjikan sekali gitu. Nah, ada sering dari mana menjanjikannya? Ya keuntungannya besar, Mas. Keuntungannya besar, bukan keuntungan proyeknya besar. Bayangkan kalau Anda sebagai pekerja proyeknya, ya kan, kira-kira 30 juta per hektar ininya untuk biayanya dan tambah lain-lain mungkin 50 juta per hektar. Kalau 1 juta hektar berapa uang di situ? Terus nanti pembelian bibit, pembelian alat berat dan lain-lain itu statusnya milik siapa gitu. Nah, itu milik siapa? Nah, yang lucunya PT-nya nggak ada yang dibentuk sekarang kan, atau sudah ada proyeknya real estate, food estate. Ini adalah tidak jelas siapa pemiliknya, itu landasan hukumnya nggak jelas. Jadi saya katakan ini pasti proyek gagal. Saya sih berharap mudah-mudahan tidak ada yang masuk penjara gara-gara ini. Karena dananya APBN kan yang Bang Said itu ya? Ada APBN, ada yang menyatakan dana yayasan. Nah, dana yayasan ini seperti apa? Tapi saya dengar ada dari APBN gitu. Nah, APBN ini pasti diaudit siapa yang akan dipakai apa uang itu, gitu Mas. Ya, ya. Ini kalau saya baca anggarannya itu cukup besar loh, yang di Sumatera dan Kalimantan itu sampai 1,2 triliun nih. Ya, nah itulah yang saya was-was karena dana-dana seperti ini itu saya itu berharap audit cetak sawah baru juga harus yang 2 tahun lalu harus diaudit apakah sawahnya ada, karena kalau sawahnya memang ada berarti produksi pangan sudah naik dong. Iya kan. Nah, kan kita harus ingat bahwa impor lagi dong gitu ya. Iya, 1 juta hektar itu kira-kira hampir 10%, Mas Hersu. Hampir 10%. Kita kan mengimpor itu hanya sekitar 2 sampai 2,5%. Nah, jadi kalau sudah ada tambahan produksi 10% surplus dong. Nah, kan sudah dicetak sampai 5 tahun lalu. Kok sekarang nggak ada peningkatan produksi? Terus sawah itu ada nggak gitu loh? Gitu, Mas. Oke, tapi kan sekarang ini proyek sudah terlanjur dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan kita tahu waktu mulai pembangunan awal dulu Pak Jokowi sendiri juga turun ke sana bersama Pak Prabowo. Ini bagaimana kalau menurut Anda memprediksikan proyek ini gagal, kelanjutan kasus ini, kelanjutan proyek ini? Saya begini, Mas. Ini kan semua orang menjadi was-was. Satu masalah teknis di sana. Teknis di sana tuh agak berat loh Kalimantan tuh. Itu agak berat lahannya, itu berat sekali. Nah, lahan berat itu secara maksudnya pH-nya sangat rendah, sebagian besar gambut, kemudian produktivitasnya rendah gitu. Jadi untuk mencapai itu kalau harga padi sekarang dikendalikan hanya sekitar 4.000 3.000
3.000 4.000 itu nggak layak karena produktivitasnya saya nggak yakin, mungkin hanya sampai 4-5 ton gabah kering berpanen. Dan itu harus ingat Mas Resu, mencetak sawah baru itu 5 tahun baru stabil. Nah, 5 tahun setelah dicetak itu baru stabil. Selama itu perusahaannya rendah. Jadi saya menyatakan kegagalannya Mas Hersu, saya yakin adalah satu teknis iklim, yang kedua adalah sumber pembiayaan, yang ketiga adalah status kepemilikan lahan, yang keempat adalah aturan pajak. Jadi ini yang membuat gagal. Jadi saya sudah mengingatkan bahwa saya pada saat dicanangkan itu saya udah nggak masuk akal itu, bahwa ini ini pasti upacaranya yang besar. Makanya kemarin pada saat saya baca kan sudah setahun lebih pencanangan 30.000 hektar singkong itu kan. Ya, singkong ya di Kalimantan ya. Ya di Kalimantan. Ya saya tahu singkong itu ya 8 bulan itu udah harus panen. Jadi harusnya sudah panen raya dong, tapi kan saya nggak pernah dengar bahwa sudah panen. Nah, saya nggak. Jadi ya, bayangkan. Saya lihat foto-fotonya ini di gambar yang disebutkan bahwa singkong umur 6 bulan tapi masih sangat pendek sekali nih. Jadi pertanyaannya apakah betul 6 bulan atau itu memang lahannya tidak cocok atau ada soal-soal lain? Iya, dulu penelitian kita bahwa hampir Kalimantan tuh pH-nya sekitar 5-6. Jadi kalau mau ini adalah harus memindahkan Gunung Merapi ke sana. Gunung Merapi ke sana untuk membuat dia karena kapur nggak cukup untuk membuat dia pH-nya naik. Itu berat sekali lahannya. Ya. Oke, jadi kesimpulannya ini salah satu proyek lain yang proyek gagal pemerintah ya diperkirakan ya. Akan mangkrak juga ini ya Bang Saidid ya. Saya menyatakan akan mangkrak. Saya nggak punya keyakinan sama sekali bahwa itu akan sukses. Itulah sebenarnya Mas Hersu. Selalu saya ingatkan, hati-hati merubah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan yang normal itu adalah tahapan pertama perencanaan teknokratis. Itulah dulu dibentuk namanya. Yang kedua birokratis, yang ketiga koordinatif, yang keempat baru politis. Nah, itu dari bawah ke atas tuh. Itulah dulu Pak Harto membuat Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi BPPT yang tugasnya merencanakan proyek strategis secara teknokratis. Jadi saya di BPT nggak boleh ada kementerian lembaga apapun yang boleh mencampuri perencanaan strategis supaya pertimbangannya betul-betul hanya teknis teknologis dan ekonomi. Itu saja, tidak boleh ada politis. Nah, itu katanya lebih politis ya. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, sekarang setelah teknokratis bagus, maka dinaikkan ke perencanaan birokratis. Birokratis itu di kementerian dan lembaga. Saya kasih contoh, MRT yang ada dibangun sekarang itu hasil studi BPPT dulu, lama. Kemudian dinaikkan ke Kementerian Perhubungan. Nah, masuk ke Pemda DKI. Nah, baru naik menjadi perencanaan koordinatif. Itulah tugas Menko, mengkoordinasikan. Nah, yang keempat baru politis. Nah, kriteria masing-masing tahapan itu, teknokratis itu adalah apakah laik dan layak. Itu keluarnya. Nah, itulah kereta api cepat itu tidak melalui itu. Apakah laik dan layak, langsung politis. Nah, kemudian setelah naik koordinatif, maka itu kementerian lembaga melihat apakah ini dampaknya terhadap ekonomi, terhadap lingkungan dan lain. Oke, baru naik ke koordinatif. Di koordinatif kerjaan Menko. Menko ini mengkoordinasikan apakah ini workable, bisa dikerjakan secara birokratis, ada keanggarannya, bagaimana dengan PM dan lain. Nah, baru di sidang kabinet namanya keputusan politis. Nah, sekarang terbalik Mas Hersu. Keputusan politis dulu atau ide pribadi presiden pun itu langsung dijadikan keputusan. Apa yang terjadi? Maka terjadilah seperti yang kita alami sekarang. Jalan tol anggarannya naik semua, kemudian dijual, tidak layak, kereta api, bandara, dan lain-lain, karena tidak ada studi teknokratis. Tol laut, kemudian macam-macam proyek, termasuk menurut saya adalah food estate ini. Nah, itu adalah perencanaan politis saja. Politis yang memulai ini. Kalau kita mau sukses, maka
perencanaan politis itu di belakang. Nah, yang harus masuk di dalam perencanaan politik hanya menyatakan bahwa akan meningkatkan pendapatan pangan sekian persen, akan meningkatkan produksi pangan sekian persen, tapi tidak masuk proyeknya, itu dari dulu begitu, itu Mas. Oke, saya kira clear. Ini lama kita nggak pernah bahas karena kita fokus pada infrastruktur, tetapi ternyata juga ada proyek-proyek lain yang juga bakal mangkrak nih katanya ya. Terima kasih Bang Said Didu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.